Pada suatu ketika Yesus bersabda, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, "Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, ia harus dihukum. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya, "Kafir," ia harus dihadapkan mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, ia harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara dan saudari, kalau saya membahasakan dengan kata-kata saya sendiri apa yang Yesus sabdakan kepada kita dalam bacaan Injil, saya akan katakan begini, bahwa menjadi seorang yang beriman akan Yesus atau menjadi seorang Kristen itu harus tampil lebih dari orang-orang lain yang tidak seiman dengan kita. Pasti ini tidak dalam arti material, tidak dalam arti harus lebih kaya, lebih berada, lebih terhormat, lebih punya jabatan. Bukan lebih menurut ukuran duniawi, tapi lebih menurut ukuran Tuhan sendiri. Dan ukuran Tuhan itu adalah hati kita. Ukuran Tuhan itu adalah kualitas, bobot kepribadian kita. Itulah sebabnya kita dengar di dalam Injil tadi Yesus katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kalau sama saja dengan orang Farisi, sama saja dengan ahli Taurat, padahal mereka juga adalah orang baik di mata sesama Yahudinya. Setidaknya mereka adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kaum Farisi dan ahli Taurat ini bukan sembarang orang. Mereka orang terhormat, orang dipandang hebat. Apalagi baik, pasti dipandang baik. Tapi Yesus bilang, kalau kamu tidak lebih baik dari mereka, dengan kata lain, kalau kamu sama saja, sama ji. Kalau kita orang Makassar bilang sama ji. Kalau sama ji, Yesus katakan kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu artinya Yesus menuntut kita lebih. Kalau mereka baik, kita harus lebih baik.
Dan itu menjadi jelas ketika Yesus mengatakan, kalau hukum secara umum mengatakan jangan membunuh, karena siapa yang membunuh harus dihukum, Yesus malah bilang, jangankan membunuh. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya saja sudah harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, artinya dia pandang enteng orang lain dianggap salah, sesat, orang lain dianggap tidak ada apa-apanya. Yesus bilang, dia sudah harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Jadi tidak harus membunuh, tetapi memarahi, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang tidak enak didengar, kata-kata yang tidak pantas, tidak etis. Yesus katakan sudah harus dihukum, sudah harus dihadapkan ke mahkamah agama. Itulah sebabnya saya katakan Yesus menuntut kita lebih punya sebuah kualitas etika, moral, sikap dan perilaku yang lebih daripada hanya sekedar yang standar. Yang standar membunuh baru dihukum. Yesus katakan tidak. Kau marah, kau berkata jahil, kau berkata kafir, kau sudah pantas untuk dihukum. Kita dituntut oleh Yesus sendiri untuk memiliki sebuah nilai lebih dari yang sekedar standar, lebih daripada yang sekedar menjadi ukuran duniawi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya pada nats yang lain Yesus juga bilang, berjuanglah melewati pintu yang sempit itu. Kita berjuang, saudara-saudari, untuk menjadi pribadi yang bukan hanya baik, sekali lagi, lebih baik, lebih benar, lebih pantas, lebih etis, juga lebih bermoral, untuk bisa melewati pintu yang sempit itu. Itulah pintu kerajaan surga. Maka perlulah sekali saudara-saudari dalam masa prapaskah ini, masa kita setiap Jumat juga jalan salib. Jalan salib ini sebuah ibadah untuk mengajak kita sadar bahwa penderitaan yang dialami Yesus mulai dari perhentian yang pertama sampai perhentian yang ke-14, itu penderitaan karena dosa-dosa kita. Maka mari kita berjuang, saudara dan saudari, untuk bertobat. Dan dalam konteks warta Yesus pada hari ini, bertobat itu juga berarti kita mau berusaha dan terus berjuang menjadikan diri kita sebagai pribadi yang semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian kerajaan surga pun terbuka semakin lebar bagi langkah kita ke depan. Amin.